Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan dalam segala rezekinya ya teman-teman. Ini hal yang menarik, ternyata tadi saya berpikir sejenak ya bahwa apakah misalkan di dalam kasus Subang ini terkait dengan pasca perilaku ya atas pembunuhan itu, apakah ada perbedaan atau tidak? Apakah perilaku sosialnya berbeda? Apakah perilaku psikologinya juga berbeda? Apakah ada perubahan di dalam diri pelaku dari sisi misalkan physically-nya, ya enggak, mentalnya dan sebagainya? Saya mencoba berpikir itu tadi sejenak. Kasus Subang, di antara para pelaku itu apakah ada perubahan yang sangat signifikan atas pribadinya, fisiknya, mentalnya, psikologinya dan sebagainya. Terkait ini kemudian saya buka-buka buku, saya baca-baca kembali bahwa ternyata ada teori tentang psikologi kriminal. Teori ini, psikologi ini adalah diterapkan sekali oleh para penegak hukum dalam hal misalkan before misalkan tersangka, before bahwa dia di antara mereka adalah pelaku dan sebagainya, untuk mendeteksi, investigasi, mendalami dan sebagainya. Tetapi justru kali ini ada sesuatu yang memang pasca eksekusi itu juga ternyata terdeteksi menurut teori-teori psikologi kriminal ini. Jadi kalau ada misalkan barangkali dalam kasus Subang atau kasus-kasus yang lain, ketika kemudian barang buktinya dilenyapkan, TKP kemudian dibersihkan tanpa jejak dan sebagainya, ternyata bisa dideteksi daripada teori-teori ilmu psikologi kriminal ya teman-teman. Nah, tadi saya ulang. Teori psikologi kriminal itu yang pertama adalah teori pembelajaran sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui pengamatan, peniruan, dan interaksi dengan orang lain. Nah, jadi ternyata yang pertama ini juga bisa dikaitkan tadi di awal adalah selain daripada pendalaman, investigasi dan sebagainya, wawancara dan sebagainya, juga paskanya yang belum diketahui bahwa ia adalah pelaku, tersangka dan sebagainya, dideteksi nih apakah ada terjadi perubahan secara signifikan atau tidak ya. Apakah misalkan seseorang yang terduga itu ada perubahan signifikan dari sisi mentalnya. Apakah seketika itu ada perubahan bahwa seseorang yang diduga itu adalah selalu marah-marah ya enggak, mentalnya selalu mengintimidasi dan sebagainya, mengancam dan sebagainya. Apakah itu akan terjadi terhadap yang diduga pelaku itu? Nah, teori ini juga kemudian dikaitkan kasus Subang. Apakah juga terjadi yang demikian? Pasca eksekusi itu, apakah yang diduga pelaku adalah selalu ada perbedaan signifikan, mengancam, intimidasi, marah-marah terhadap yang lain dan sebagainya? Nah, di sini justru ternyata menurut teori psikologi kriminal ini, teori pembelajaran sosial itu sangat diamati. Ya enggak? Sangat diamati interaksi sosialnya itu juga bagaimana. Dan bahkan di sini dibahas juga terkait apakah ada perubahan secara physically, misalkan yang dulunya cantik misalkan jadi jelek, yang dulunya ganteng kemudian karena mungkin dia merasa menjadi eksekutor, kemudian merasa atau jiwanya terguncang, kepikiran dan sebagainya, sehingga secara mentalnya, psikologinya akan terganggu dengan sangat, sehingga kemudian ada penurunan drastis dari sisi berat badannya, kemudian yang tadinya cantik menjadi jelek karena tidak terurus kembali dan sebagainya, karena tergoncang psikologinya, kan begitu.
Nah, yang tadinya misalkan ganteng lalu menjadi cepat tua dan sebagainya, itu juga bisa saja ya teman-teman yang dulunya fresh menjadi tidak fresh hari ini. Kan begitu teman-teman. Nah, hal yang demikian itu selalu dikaitkan dan selalu diamati oleh siapa? Yaitu para penegak hukum. Nah, kalau tadi misalkan before mah jelas dalam rangka pendalaman, investigasi, wawancara dan sebagainya, menggali dan menggali. Tetapi ternyata afternya, walaupun bagi mereka itu belum diketahui bahwa mereka adalah bagian daripada pelaku atau tidak, justru akan terlihat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Apakah after ini mereka ada perbedaan tentang penurunan berat badan, yang tadinya cantik menjadi jelek ya enggak, yang tadinya gemuk menjadi kurus karena terkena mentalnya, terganggu mentalnya, psikologinya terkena, kan? Kepikiran karena dia secara pribadi bahwa merasa dirinya adalah bagian daripada eksekutor. Apakah kasus Subang ini juga terjadi pada kasus Subang? Teman-teman juga nanti bisa jawab. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah teori asosiasi diferensial. Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan orang-orang yang melanggar norma sosial termasuk norma hukum. Nah, misalkan di dalam norma sosial itu kan ada bahasa saling hormat menghormati, saling menghargai satu sama lain, ya enggak? Saling mengapresiasi barangkali dengan yang lain. Nah, kemudian pasca kejadian ini, misalkan seseorang yang diduga pelaku itu ada perbedaan signifikan. Dari sisi apa? Norma sosialnya. Dia menjadi pemarah terhadap tetangganya, terhadap sesamanya. Kemudian dia juga selalu mengancam terhadap teman-temannya dan sebagainya. Atau bahkan yang memberitakan dan sebagainya. Terus lagi misalkan yang tadinya dia baik lantas sekarang menjadi tidak baik lagi dan seakan diamati oleh pihak penegak hukum penuh dengan acting dan sebagainya, kan gitu bisa jadi bahwa pengamatan ini adalah dilakukan oleh penegak hukum, sehingga dasar-dasar ini juga akan memperkuat dari sisi alat bukti itu, sehingga barangkali penegak hukum bisa menentukan bahwa alat bukti mana yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sebenarnya. Begitu ya teman-teman perbedaan dari yang kedua ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu teori kognitif. Teori ini menekankan peran pemikiran dan proses kognitif dalam perilaku kriminal seperti distorsi kognitif dan penalaran moral yang salah ya teman-teman. Nah, gini maksudnya. Penalaran moral yang salah, misalkan sesuatu yang dianggap menjadi normal tetapi seringkali karena dia tadi di awal sudah terganggu dari sisi psikologinya, biasanya sudah menjadi abnormal. Kira-kira begitu. Misalkan sebuah contoh bahwa saksi A itu adalah orang yang sangat saya dekat, yang sangat saya sayangi, bahwa saksi A adalah orang termasuk juga keluarga saya dan sebagainya. Tetapi pasca eksekusi itu kemudian saya merasa berbeda, atau saya mau menjauhi dia, atau saya menjelekkan dia, saya tidak mau dekat dengan dia dan sebagainya, ya enggak, sehingga seakan bahwa saya dan dia saksi itu yang memberikan pemahaman, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya tidak suka dengan itu. Nah, kan seharusnya tadi kalau berbicara normal saya suka karena dia memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang normal. Tetapi hari ini karena saya merasa bahwa saya adalah bagian daripada pelaku itu, maka saya berpikirnya abnormal, kan begitu ya teman-teman. Selanjutnya teori psychodynamic atau teori psikodinamik. Teori ini melihat perilaku kriminal sebagai hasil daripada konflik psikologi internal. Nah, ternyata di dalam jiwanya itu terjadi konflik internal, yang enggak, karena sekali lagi
orang yang merasa dia adalah bagian daripada pelaku, jelas dalam psikologinya itu apa teman-teman tadi, berperang atau konflik ya dengan dirinya, dengan hati nuraninya, dengan pikirannya sebagainya. Sehingga apa tadi dampaknya, mentalnya kena, pikirannya juga kena dan sebagainya. Sehingga ada di situ di awal teori tadi ada penurunan atau perubahan secara signifikan dari sisi badannya juga, pola pikirnya juga, ya enggak, mentalnya juga terlihat apakah ia semakin kurus, semakin penurunan drastis ya dari sisi dirinya itu. Nah, itu adalah yang ketiga. Kemudian ada yang terakhir adalah teori kepribadian. Teori ini mengidentifikasi karakteristik kepribadian tertentu yang mungkin terkait dengan perilaku kriminal seperti kepribadian psikopat atau antisosial. Nah, ini nih teman-teman ya. Apakah ada misalkan kasus Subang ini yang dianggap sebagai psikopat? Ya enggak. Ada enggak sih kira-kira teman-teman juga bisa jawab ya di dalam sebuah kolom komentar ini. Jadi ternyata yang dimaksud psikopat dalam hal ini kan seperti yang kita tahu bahwa si A adalah psikopat, si ini karena tukang marah-marah dan sebagainya. Tetapi ternyata teman-teman untuk mendeteksi bahwa seorang psikopat itu nanti dihubungkan dengan teori-teori sebelumnya tadi 1-3 itu, bahwa apakah ada terjadi perubahan-perubahan yang signifikan pada pribadinya, sosialnya, fisiknya, mentalnya, pola pikirnya dan sebagainya. Maka di situ kemudian ketika ada atau identik dengan teori 1-2-3, maka kemudian bisa ya dapat dihipotesakan, diduga sementara bahwa ini yang mendekati bahwa beliau adalah psikopat ya enggak. Sehingga kemudian akhirnya pihak penegak hukum bisa mendiagnosa bahwa indikator-indikator ini adalah hanya mereka yang mempunyai sebuah kesalahan, yaitu dalam rangka mengeksekusi misalkan, kan begitu, yang punya salah, kira-kira begitu ya teman-teman. Itulah sekali lagi bahwa apakah berkaitan dengan teori ini pelaku-pelaku kasus Subang ada terjadi atau ketersesuaiannya dengan teori-teori ini atau tidak, teman-teman bisa tulis dalam sebuah kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.